Perkenalkan lur, nama saya Icang makan soto pakai sumpit. Saya terpaksa mengidul film ini karena mengingat banyak anak-anak muda yang sangat butuh inspirasi ya. Film ini berdasarkan kisah nyata yang berjudul Stronger tahun 2017 bergenre drama biografi. Dijamin mental kalian akan tergenjot setelah melihat film yang diperankan oleh Cak Jake Gyllenhaal ini lur. Stronger bercerita tentang korban insiden pengeboman bernama Jeff Bauman yang berjuang mengembalikan semangat hidup dan mentalnya sejak kedua kakinya diamputasi. Gila sini. Seperti apakah kisah inspiratifnya? Ayo kita tebak-tebakan paling cringe yang pernah ada. Memang harus cringe lur, kenapa? Gak suka? Pemain bola apa yang pinter ngelawak? Hayo apa pas jawabannya Lionel Messi ya. Monggo sekecaken. Jeff Bauman adalah karyawan supermarket Costco yang tinggal di sebuah apartemen di kota Boston, Amerika bersama ibunya Patty yang ketagihan alkohol. Suatu ketika di tahun 2013, seperti biasa Jeff sedang berkumpul dengan teman-temannya juga emaknya Patty dan tantenya yaitu Jen di sebuah bar yang juga markas fans tim baseball favoritnya yaitu Red Sox. Mereka pun asik minum-minum sampai akhirnya Jeff melihat mantan pacarnya Erin dan adiknya Gil. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Jeff pun menyapa dan menanyakan apa yang mereka berdua lakukan di bar itu. Erin pun menjelaskan dia sedang menggalang dana untuk rumah sakit tempatnya bekerja dengan mengikuti lari maraton di kota Boston. Gak pakai lama Jeff yang sudah kenal baik dengan orang-orang di bar pun meminta mereka semua agar menyumbang untuk rumah sakit Erin. Dan tidak butuh waktu lama Jeff pun berhasil mendapatkan uang lumayan banyak dari teman-temannya di sana. Selain itu, Jeff juga akan mendukung Erin di perlombaan lari maraton yang akan diikutinya dengan menunggunya tepat di garis finish nanti. Jeff sampai rela tidak menonton pertandingan baseball tim Red Sox favoritnya di keesokan hari demi menyemangati mantan pacarnya. Kelihatan banget Cak Jeff ini mau balikan lagi sama Erin ya kan lur. Pada hari kompetisi maraton tepatnya di tanggal 15 April 2013, sesuai janjinya Jeff datang dan menunggu di dekat garis finish untuk memberikan surprise kepada Erin. Bahkan Jeff pergi pagi-pagi tanpa sarapan terlebih dahulu sambil membawa poster yang ditulis sendiri untuk menyemangati pujaan hatinya itu. Perlombaan maraton itu diikuti oleh lebih dari 27.000 peserta termasuk Erin dan terlihat banyak yang memberikan semangat kepada para peserta. Jeff yang menunggu Erin di tengah kerumunan orang di dekat garis finish sempat dilewati oleh orang misterius dengan hoodie abu-abu dan berkacamata hitam. Sementara itu Erin yang terus berlari dengan peserta lainnya akhirnya hampir mendekati garis finish. Lalu tiba-tiba terjadi dua ledakan bom di tengah kerumunan penonton di garis finish, tempat di mana Jeff sedang menunggu Erin di sana. Situasi yang begitu meriah berubah menjadi sangat mencekam, mengerikan dan penuh kepanikan. Kejadian itu pun langsung diliput berbagai stasiun televisi dan Erin yang melihat Jeff menjadi salah satu korban di berita langsung OTW ke rumah sakit. Sementara itu ibu Patty yang juga mendapatkan kabar tentang Jeff juga datang ke rumah sakit beserta ayah kandung Jeff yang kita sebut saja Paijo karena tidak ada namanya. Mereka berdua pun begitu lega mendengar anaknya yang ternyata masih hidup. Namun naasnya karena ledakan bom tidak jauh dari Jeff, kedua kakinya yang hancur pun terpaksa harus diamputasi. Kedua orang tua Jeff khususnya Patty merasa terpukul melihat kondisi anaknya. Begitu pula dengan Erin yang hanya bisa terdiam di dekat Jeff yang masih belum siuman. Di tengah kegelisahan Patty dan Paijo, alhamdulillahnya atasan Jeff yaitu Carl datang dan sedikit meringankan beban mereka dengan memberitahu info tentang fasilitas kantor yang akan didapatkan Jeff, mulai dari dana asuransi untuk menutupi biaya operasi, pengacara, kesehatan kejiwaan, sampai konsultasi keuangan. My son is still unconscious while I'm taking a leak. First, I'm Jeff's manager at Costco. This is just to get the insurance. Legal, mental health, or financial. Setelah operasi selesai, beberapa jam kemudian Jeff pun akhirnya siuman. Lalu temannya memberikan pensil dan kertas agar Jeff bisa menuliskan beberapa pesan karena selang masih dipasang di badannya. Orang pertama yang Jeff cari tentunya adalah Erin yang alhamdulillahnya aman karena jauh dari titik ledakan. Selain itu Jeff juga menulis jika dia mengetahui siapa pelaku pemboman yang kemungkinan besar adalah pria misterius berhoodie
mengemudi abu-abu. Temannya itu pun langsung melapor ke polisi dan setelah selang-selang Jeff dicopot, dia memberikan keterangan tersangka bom kepada tim investigasi. Was he young or old? Yeah, he's young. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 19 April 2013, berkat informasi dari Jeff, kepolisian pun berhasil meringkus kedua tersangka. Satu pelaku telah tewas dan yang lainnya akan segera diproses hukum. Di lain sisi, Jeff terus ditemani oleh keluarga, teman-teman, dan khususnya Erin. Dia terus menenangkan Jeff yang masih syok dengan kondisinya, sampai melepas perban di kakinya yang pastinya sangat-sangat sakit. Erin pun merasa sangat bersalah karena Jeff menjadi korban ketika datang ke perlombaan maratonnya. Dia tak henti-hentinya menguatkan hati Jeff selama 6 minggu sampai lukanya pulih dan akhirnya bisa pulang ke rumah. Wartawan pun memenuhi rumah sakit karena orang-orang menganggap Jeff sebagai pahlawan yang membantu penangkapan tersangka dan berhasil selamat dari kejadian tersebut. Jeff dianggap sebagai simbol kekuatan para korban bom dan banyak orang yang mengirimkan hadiah dari berbagai penjuru dunia. Meskipun saudara-saudaranya telah berkumpul di rumah untuk menemaninya, Jeff yang masih sangat terkejut dengan kondisinya sekarang belum bisa banyak bicara dan sesekali terdiam meratapi dirinya sendiri. Padahal Jeff dulunya adalah orang yang selalu ceria dan bisa menyenangkan banyak orang. Bukan hanya mentalnya aja lur, tapi aktivitasnya juga sangat-sangat terbatas karena belum terbiasa dengan kedua kakinya yang diamputasi. Jeff sempat terjatuh dari tempat tidur dan juga dari WC ketika buang air besar. Ngilu banget ini lur, nggak kebayang sakitnya gimana. Jeffrey, are you okay? Jeff pun memulai rehabilitasinya secara mental maupun fisik dan akan dibuatkan sepasang kaki palsu. Jeff juga diminta menjadi pembawa bendera tim Bruins di pertandingan hoki es untuk menyemangati korban-korban bom Boston lainnya yang masih berusaha pulih. Meskipun Jeff dan Erin masih belum berstatus pacaran lagi, namun Jeff sangat menginginkan Erin menemaninya saat mengibarkan bendera. Listen, Aaron, I know we're not together, but I need you right now. Please. okay. Di hari pertandingan, kedua orang tua dan keluarga Jeff datang termasuk Erin. Ketika pertandingan akan segera dimulai, Jeff pun turun ke lapangan sambil membawa bendera tim Bruins bersama Erin yang memegang kursi rodanya. Seluruh penonton pun bergemuruh menyambut Jeff karena dia merupakan simbol kekuatan kota Boston pasca insiden bom. Akan tetapi Jeff yang masih trauma dengan kejadian itu tiba-tiba merasa panik dan teringat betapa mengerikannya situasi ketika bom meledak. Erin pun langsung membawa Jeff keluar lapangan karena raut wajahnya yang semakin linglung. Lalu ketika mereka masuk ke dalam lift, Jeff mulai hilang kendali karena rasa traumanya yang begitu besar. Get the fuck away from me! Go out! Somebody out! Get away from me. Get fuck away from me. Sesampainya di rumah, Erin pun menyarankan Jeff untuk memberitahu kondisi mentalnya ke keluarganya. Namun Jeff menolak karena menurutnya mereka semua tetap ingin Jeff berdiri sebagai pahlawan di depan banyak orang. Erin yang merasa iba dengan kondisi Jeff sekarang pun langsung menciumnya, memeluknya, dan mereka pun akhirnya berhasil loleh. I missed you too. Asik-asik just asik loli. Asik-asik just asik loli. Asik-asik just. Sekarang hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat dan akhirnya Erin pun ikut tinggal bersama Jeff di rumahnya. Setelah itu ketika sedang pesta keluarga, Patty pun mengumumkan jika Jeff akan segera diwawancarai oleh Oprah Winfrey, salah satu pembawa acara talk show ternama di Amerika bahkan dunia lur. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang kondisi mentalnya Jeff, Erin pun akhirnya berusaha menjelaskan, namun Patty tidak menggubrisnya sama sekali. Sampai akhirnya Jeff menolak wawancara tersebut karena tekanan dan kondisi perasaannya yang masih belum stabil. Not doing interviews, he's not doing Jeffrey. public appearance. No, you don't speak for my son. I'm sorry, ma.
Seiring berjalannya waktu, terlihat sikap Jeff dan Patty yang semakin menggampangkan Erin dan membuat dia melakukan segala sesuatunya sendirian. Seperti Jeff yang gak mau minum obat lah, ketiduran di kamar mandi terus muntah sama fesesnya kemana-mana lah. Jeff yang putus asa berlatih dengan kaki palsunya, sampai di titik Patty yang membentak Erin dengan sangat kasar. Di lain sisi, ternyata Erin telah hamidun 5 minggu dan berencana akan memberitahinya pada Jeff saat malam mingguan. Tapi dengan tololnya Jeff yang sudah kehilangan semangat hidup hanya membaca WA Erin dan tidak datang ke lokasi kencannya. I'm tired of you fucking talking to me like I'm a idiot. Wasted and covered in his own shit. And I have to clean him up. Just fucking walk away. You're not on the team. Di malam itu Jeff terlibat perkelahian di bar karena orang-orang mabok yang menganggap insiden bom hanyalah sebatas konspirasi dan Jeff adalah orang yang dibayar pemerintah untuk melakukan pengeboman. Loh ya jelas emosi, situasi pun semakin kacau sampai akhirnya Erin datang menjemput Jeff. Oh shit. Let me ask you, that whole thing was a conspiracy, right? Fuck you! Hey, come on! Fucking hit me! Come on, somebody fucking hit me! Erin pun hanya bisa menahan amarahnya dan mengantarkan Jeff pulang. Lalu ketika sampai di sana, Erin akhirnya memberitahu soal kehamilannya kepada Jeff dengan sepucuk surat bahagia dan bukti tes positif hamil. Akan tetapi Jeff tidak bersikap gentle sama sekali. Dia semakin putus asa dengan kondisinya yang tidak mungkin membesarkan seorang anak dan malah menyalahkan Erin yang membuat Jeff datang ke perlombaan dan terkena ledakan. Mendengar itu, Erin merasa jika Jeff seperti anak bayi yang hanya ingin disuapin saja tanpa berusaha sedikit pun demi dirinya sendiri. Padahal Erin sudah rela meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi Jeff. Mereka berdua pun bertengkar hebat malam itu dan sudah jelas Erin yang kecewa pun meninggalkan Jeff begitu saja. Lalu mempacking barang-barangnya dan kembali ke rumah ortunya. Jeff pun hanya bisa merangkak sambil terus berteriak memanggil Erin dan dia kembali teringat dengan segala kejadian mengerikan di hari pengeboman itu. I was standing there for you! Sejak malam itu Jeff pun menguatkan hati untuk memperbaiki hidupnya. Dia pergi menemui Carlos, orang yang menolongnya pertama kali di TKP bom. Jeff pun ngobrol ngalor ngidul dengannya dan merasa sangat-sangat iba karena ternyata kedua anak Carlos telah meninggal. Salah satunya adalah seorang prajurit yang gugur saat peperangan di Irak, sedangkan yang lainnya bunuh diri karena tidak bisa menerima kematian kakaknya dan melihat kondisi ayahnya yang depresi setiap hari. Carlos menolong Jeff karena teringat dengan anaknya dan selama ini dia berusaha menerima kematian kedua anaknya dengan menjadi aktivis anti peperangan, juga menolong orang-orang dari insiden mengerikan seperti Jeff. Setelah mendengar cerita Carlos yang begitu tragis namun masih berusaha melawan traumanya, Jeff pun semakin membulatkan tekadnya untuk bisa berjalan normal dengan kaki palsu. Jeff yang merasa sangat bersalah atas semua sikapnya kepada Erin terus menghubunginya, tapi jelas nggak direspon ya kan. Jeff pun akhirnya mengirimkan pesan suara untuk meminta maaf kepada Erin dan menjelaskan dirinya yang sedang berusaha memperbaiki diri. Being without you, it's like the worst fucking thing that's ever happened to me. I don't blame you. Jeff pun mengisi hari-harinya dengan banyak hal positif, mulai dari berlatih renang, latihan jalan, main baseball, dan kembali mendatangi undangan untuk menyemangati orang-orang di pertandingan baseball tim Red Sox nanti. Kali ini Jeff terlihat lebih dewasa dan tegar menghadapi khalayak ramai. Dia melempar bola dengan tepat ketika tampil sebagai pembuka sebelum pertandingan dimulai. Aksi Jeff tersebut diliput secara langsung oleh TV dan Erin sangat terharu melihatnya karena untuk pertama kalinya Jeff terlihat bahagia di depan banyak orang. Seluruh penonton di tribun dan juga di dunia memberikan tepuk tangan yang sangat meriah sebagai bentuk apresiasi karena Jeff mampu melawan traumanya dan itu menginspirasi seluruh masyarakat yang menonton. I'm gonna be okay, right? You're gonna be okay. I just want to see this for you. 2009.
Setelah itu, Patty pun membawa Jeff ke sebuah restoran di mana Erin sudah menunggunya. Sebagai ibu, Patty berusaha semampunya demi pemulihan anaknya. Dan sekarang Jeff harus menemui Erin secara langsung, juga bersikap gentleman atas kesalahannya dulu. Apalagi Jeff akan jadi seorang ayah, ya kan? Dia pun keluar dari mobil dengan tertatah-tatah karena masih belum terbiasa menggunakan kaki palsunya. Sedangkan dari dalam restoran, Erin hanya bisa terdiam berkaca-kaca melihat Jeff yang sudah memiliki semangat hidup. Ketika sudah menemui Erin, Jeff langsung memegang tangannya dan mengucapkan jika Jeff sangat mencintainya. I did the best I could. You did all right, man. I love you. Berkat semangat perjuangan dari Jeff, tim Red Sox pun memenangkan kompetisi baseball dunia di tahun 2013. Sedangkan pada 13 Juli 2014, anak Jeff dan Erin akhirnya lahir yang diberi nama Nora Gail Bowman. Lalu 3 tahun kemudian, tepatnya pada 18 April 2016, Erin akhirnya bisa melewati garis finish di Boston Marathon. Dan seperti sebelumnya, terlihat Jeff yang menunggu Erin di garis finish. Shorter and the birds begin to leave, and the air is getting our first taste of the universe. Buyar, sudah jelas ya, hidup itu harus strong lur. Bersyukur ketika melihat yang di bawah dan berjuang ketika melihat yang di atas. Itu. Seperti yang sudah tak jelaskan di opening lur, film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, yaitu insiden Boston Marathon bombing di bulan April tahun 2013. Sayangnya meskipun scene-scene film ini begitu inspiratif, akan tetapi film ini termasuk box office flop lur, sayang banget sih. Hampir keseluruhan film dibuat mirip dengan kisah aslinya, seperti nama tokoh-tokohnya, kisah hidup berbagai karakternya, detail-detail kecil, termasuk Jeff yang nungguin Erin di garis finish. Beneran lur, luar biasa bukan? Buat kalian yang kakinya masih lengkap tapi cuma rebahan aja, yuk bisa yuk bisa yuk. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menyerah dengan keadaan. Baca yes untuk klik subscribe di bawah. Assalamualaikum lor.